Teman-teman, percaya atau enggak, kalau demonya pecah, ada penggiringan isu dari soal MBG, korupsi dan rupiah menjadi otoritarianisme dan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Gak percaya? Simak. Ini sengaja buat pecah. Mahasiswa sengaja buat pecah ini. Percaya atau enggak, ini antek Soros, teman-teman. Antek Soros! Ya, kita telah menyaksikan ya satu bagian video yang sudah beredar terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih buat Bro NC sekalian dan adik-adik para mahasiswa yang telah mewakili masyarakat Indonesia ya, seluruh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya ya, supaya Indonesia kedepannya semakin maju ya, memberikan kritik pedas dan lantam terhadap pemerintahan yang sah saat ini, yaitu Prabowo Gibran ya, presiden kita ya. Terima kasih buat adik-adik para mahasiswa. Ada beberapa poin yang saya tangkap yang dituntut oleh para adik mahasiswa dan beberapa tokoh pemuda ya. Salah satunya adalah terkait dengan korupsi yang saat ini sedang marak. Yang kedua, masalah MBG. Yang ketiga, masalah ekonomi, yaitu terkait dengan pajak, dan yang keempat tentang mafia peradilan ya. Satu-satu kita bahas ya. Terkait dengan MBG ya, makan bergizi gratis ya, MBG ya. Kita ketahui bahwasanya MBG ini sangat besar manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya siswa-siswi ya, kelas 1 SD hingga SMA ya. Ini program pemerintahan yang sah saat ini, yaitu Prabowo Gibran, ini sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat bagus sekali, dan ini sangat menyentuh seluruh masyarakat ya, hingga ke pelosok desa, walaupun sebagian di beberapa belah bagian Indonesia ini, yang bagian pedalaman, belum tersentuh MBG ya, karena akses yang terlalu jauh. Namun pemerintah akan terus berusaha supaya MBG ini sampai kepada pelosok Indonesia ya. MBG ini sangat besar manfaatnya ya. Namun yang jadi masalah di MBG ini adalah mekanisme ya, mekanisme pengawasannya ya adik-adik ya, mekanisme pengawasannya. Jadi MBG ini di bawah pengawasan oleh Badan Gizi Nasional ya, BGN ya. Melalui Badan Gizi Nasional lah dana ini terkucur hingga sampai kepada yayasan-yayasan ya. Jadi teman-teman, ini memang sangat riskan sekali ya, Mirs, akan adanya korupsi ya, sangat besar sekali peluangnya ya. Namun ini adalah tugas kita bersama untuk mengawasinya. Prabowo tidak mungkin semua dikerjakannya ya. Dan adapun korupsi yang sedang terjadi ya di BGN ya, yang saat ini sudah dipertontonkan ya di beberapa media ya, tentang korupsi yang terjadi di BGN. Masalah di sini adalah bagaimana mekanisme pengawasan bagi
pengaliran dananya ya. Siapapun pihaknya yang mengeksekusi pengaliran dana ini, kalau tidak diawasi dengan ketat dan tidak dipayungi oleh hukum yang tepat, maka celah-celah inilah yang akan membuat para pejabat yang terlibat di dalamnya itu ya untuk bisa melakukan korupsi. Ya, teman-teman sekalian, yang saya ketahui ya, pihak-pihak yang mendapatkan proyek ini ya, saya katakan ini proyek ya, ini adalah harus membawa nama yayasan ya, yayasan. Namun yayasan ini terindikasi ya, saya lihat sendiri ya, saya pernah dapat informasi bahwasanya pemilik yayasan MBG ini ya, itu rata-rata ada hubungannya dengan para pejabat ya, ada hubungannya dengan para anggota dewan setempat ya. Jadi bagi saya ya, yang saya perlihatkan ya, yang saya lihat bagaimana pengawasan bisa dilakukan ya oleh pihak yang seharusnya untuk melakukan pengawasan, dalam hal ini adalah anggota dewan setempat di kota itu. Bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan dengan ketat dan tegas, sementara yayasan MBG ini ya terafiliasi kepada anggota-anggota dewan tersebut, baik itu saudaranya, keluarganya, atau pihak-pihak yang dekat sama dia ya. Ini yang menjadi permasalahannya ya. Jadi bagi saya ya, di sini yang harus kita benahi ya, bagaimana supaya mekanisme ini dirapikan kembali ya, diaudit. Kalaupun ini sudah terjadi ya, mari kita selesaikan sama-sama bagaimana solusinya ya. Ini bukan salah Prabowo ataupun Gibran ya, ini adalah masalah pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh anggota dewan setempat. Jangan serta-merta semua kesalahan ini dilimpahkan kepada Prabowo Gibran, bro and sis sekalian. Ya, begitu juga tentang keracunan yang terjadi di beberapa sekolah. Ya. Jadi dengan adanya keracunan itu otomatis kita menyalahkan Prabowo Gibran. Ini pemikiran yang sangat picik ya, teman-teman. Kenapa saya bilang katakan picik? Ya, pelaksana di lapangan itu bukan Prabowo Gibran, tetapi yayasan tersebut ya, yayasan di masing-masing kota. Yang seharusnya disalahkan itu adalah yayasan-yayasan itu ya. Bagi sekolah yang terkena keracunan, seharusnya itu yayasan itu dicabut, diganti sama pihak yang baru, bukan Prabowo yang disalahkan, bro and sis sekalian. Adik-adik mahasiswa seharusnya di sini lebih berpikiran kritis, menggunakan analisa yang mantap lah sedikit ya, tunjukkan bahwasanya kita itu kaum intelek ya. Jangan semua permasalahan di lapangan, baik itu keracunan, baik itu adanya terindikasi korupsi, Prabowo Gibran yang harus disalahkan di sini. Jangan seperti itu, bro and sis sekalian ya. Nah, itu ya, masalah keracunan, masalah korupsi, ya itu bukan salah Prabowo Gibran. Ya, itu masalah pengawasan ya. Dan masalah anggaran ya, yang menyatakan bahwasanya anggaran MBG ini itu menggunakan sepertiga dari anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN negara ini.
ya, 20%, sepertiganya, ya. Oke, mungkin ini akan mempengaruhi dengan dunia pendidikan, baik itu fasilitas sekolah maupun untuk kesejahteraan guru-guru, ya. Yang jadi pertanyaan, bro and sis sekalian, apakah kita semua tahu bahwa saya selama ini, ya, dana BOS di semua sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, ya, itu acap kali terindikasi adanya korupsi, ya, oknum-oknum, baik itu oknum dari kepala sekolah, dinas pendidikan, maupun oknum dari kementerian, ya. Kenapa Prabowo Gibran, ya, mengambil sepertiga dari anggaran 20% pendidikan, ya, untuk MBG sepertiganya? Kenapa? Ini Prabowo Gibran sedang melakukan sesuatu, ya, sedang melakukan uji coba ataupun sedang memperhatikan, ya. Bagi saya ini wajar, ya. Prabowo Gibran berhak untuk melakukan intervensi terhadap anggaran-anggaran yang sudah berlaku sejak lama, ya. Sepertiga, artinya apa? Prabowo Gibran ingin melihat, ya, selama ini anggaran tadi yang sepertiga itu kemungkinan bisa jadi setelah dihitung-hitung, ya, itu banyak diambil ataupun dikorupsi oleh oknum-oknum, baik itu dari pihak sekolah, dinas pendidikan, maupun kementerian. Oknum, ya, tanda kutip oknum, ya. Bisa dikatakan hitung-hitungan matematiknya yang dilakukan oleh tim Prabowo Gibran bisa jadi 20%, ya, anggaran pendidikan itu setengahnya itu hilang, ya, atau dimakan oleh para koruptor, ya. Itu makanya Prabowo Gibran mengambil kebijakan sepertiga diambil dari anggaran pendidikan, dan buktinya itu cukup, ya. Kalaupun ada suara dari para mahasiswa ataupun para elit politik yang mengatakan tidak cukup, mana datanya? Mari kita buka, ya. Sepertiga diambil dari 20%. Kalau dibilang tidak cukup, mari kita buka datanya, cukup atau tidak, ya. Itu, ya. Jadi masalah makan bergizi gratis itu sudah saya jawab, ya. Tentang keracunan, korupsi, dan masalah anggaran. Nah yang keempat, ya, yang menjadi masalah, kenapa MBG ini selalu dipermasalahkan oleh lawan-lawan politik, ya, ataupun orang-orang yang punya kepentingan di sini, yang resah dengan MBG, ya. Kenapa? Ya, saya berbicara tentang pandangan politik saat ini, ya. Kenapa mereka takut dengan MBG ini terus dilaksanakan, ya? Ini sangat berbahaya bagi lawan politik Prabowo Gibran. Kenapa saya bilang seperti itu, bro and sis sekalian, ya? MBG ini menyentuh masyarakat Indonesia, ya, keluarga masyarakat Indonesia sampai ke pelosok. Artinya apa? Dengan MBG ini konstituen Prabowo Gibran akan semakin meluas, dan ini akan mempengaruhi politik, ya, bagi lawan politik Prabowo Gibran, ya. MBG ini sebenarnya, teman-teman, ini bernuansa politik, ya. Ini amatan saya, ya. Semua lawan politik Prabowo Gibran itu sangat resah, ya, sangat resah, karena program ini sangat menyentuh hati masyarakat
di seluruh pelosok Indonesia. Makanya banyak pihak-pihak yang resah dengan MBG ini, dan mereka berusaha untuk menggagalkan MBG dan berusaha untuk membatalkan MBG, ya, untuk meniadakan MBG, karena mereka terancam konstituennya hilang, ya. Itu ya. Ini adalah analisa saya, ya. Wajar, ya. Wajar elit politik, wajar suhu politik saat ini sangat memanas karena fakta-fakta yang saya ungkapkan tadi, ya. Kalian boleh perhatikan, ya, boleh menganalisa apa yang saya katakan barusan, ya, bahwasanya MBG ini menjadi racun, ya, bagi lawan politik Prabowo Gibran. Mereka terancam dengan konstituennya, ya. Jadi bro and sis sekalian, teman-teman mahasiswa, masyarakat yang netral, ya, mari kita melihat apa yang terjadi saat ini, ya. Ini tidak murni keinginan rakyat mereka untuk berdemo. Bagi saya, bagi pengamatan saya, ini tidak murni. Ini adalah nuansa politik yang sedang dilakukan. Ini adalah pertarungan, ya, antara elit politik, ya, kepentingan, ya. Ini pertarungan kepentingan, ya. Buaya dengan buaya, ya. Jadi bro and sis sekalian, terkait dengan MBG saya sudah kupas, ya, kenapa banyak orang yang berusaha menggagalkan MBG ini saya sudah paparkan. Nah, terkait dengan korupsi, ya, kenapa banyak orang yang berusaha menggulingkan pemerintahan Prabowo dan Gibran, ya. Kenapa saya bilang menggulingkan? Ini terlihat dari beberapa video, ya, oknum mahasiswa. Saya katakan di sini oknum mahasiswa, ya, bukan mahasiswa. Oknum mahasiswa, tanda kutip, ya, bro and sis sekalian, ya. Oknum mahasiswa yang saat ini sedang melakukan kritiknya terhadap pemerintahan. Terlontar kata-kata kalimat yang saya dengar, gulingkan pemerintahan Prabowo, reformasi, revolusi, ya. Ini adalah niat buruk, negatif, ya. Tugas mahasiswa sebenarnya di sini adalah dalam hal kebijakan pemerintah, mahasiswa mengkritik, baik itu kritik tertulis maupun bersifat demonstrasi, ya, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini ada indikasi saya lihat dari beberapa pernyataan mahasiswa, ya, yang menyatakan revolusi, gulingkan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ini menurut saya adalah tindakan makar, ya. Jadi wajar pemerintahan yang sah saat ini mengantisipasi akan pergerakan yang sedang dilakukan oknum mahasiswa dan beberapa pemuda, ya, yang melakukan demo, ya, yang katanya menuntut reformasi tentang MBG, korupsi, pajak, ekonomi, dan tentang mafia peradilan, ya. Terkait korupsi, kita kembali lagi tentang korupsi. Kenapa mereka ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran, ya? Saya yakin di balik ini semua ada elit-elit politik yang punya kepentingan, ya, yang saat ini resah dengan kebijakan yang akan dikerjakan, yang sedang dikerjakan oleh Prabowo Gibran, ya. Ada banyak bupati, wali kota, bahkan gubernur, ya, bahkan wamen, ya, yang saat ini sudah tertangkap tangan, OTT, operasi tangkap tangan, ya. Ini siapa yang dikerjakan saat ini? Masalah penindakan korupsi ini. Ini adalah yang sedang dikerjakan oleh Prabowo Gibran, ya. Sehingga apa? Ada banyak pihak pejabat, ada banyak oknum-oknum, ya,
yang terganggu, yang merasa khawatir akan dirinya, apakah saya akan ditangkap suatu saat, ya. Ini yang sedang terjadi. Jadi ada banyak pihak yang punya kepentingan, ya, supaya Prabowo Gibran diturunkan untuk supaya apa? Supaya mereka yang koruptor alias koruptor tidak tertangkap lagi. Ya, ingat, ya, Prabowo Gibran saat ini tegas, bahkan ingin mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Ya, ini prioritas utama Prabowo Gibran dan ini sedang dikerjakan. Itu makanya ada banyak pihak yang terganggu, yang takut. Ya, ingat, masyarakat yang netral tetaplah netral. Ya, Prabowo Gibran tentang korupsi sangat-sangat ini ya, konsisten ya dengan janji mereka akan berantas korupsi. Itu yang kedua terkait dengan korupsi. Nah, yang ketiga terkait dengan mafia peradilan. Kenapa baru-baru ini bisa ditangkap, ya, baik itu kepala BGN, Badan Gizi Nasional, maupun Jampitsus, ya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, ya, ditangkap, ya, terkait dengan dugaan korupsi dan pencucian uang, ya. Kenapa ini bisa dilakukan? Ini sedang dikerjakan Prabowo Gibran, Bro NC sekalian. Artinya apa? Prabowo Gibran tahu, ya, mafia peradilan ini ada di tingkat jaksa, ya. Ini sedang dibersihkan, ini sedang dikerjakan, ya. Mahasiswa seharusnya, ya, minta penegasan terhadap Prabowo Gibran supaya ini tetap terkendali dan terlaksana dengan baik, bukan malah menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran yang sah, yang sedang mengeksekusi, yang sedang mengerjakan, ya, memberantas mafia peradilan di negara Indonesia ini. Jadi teman-teman, ya, baik itu masyarakat, kawan-kawan Bro NC sekalian, orang tua kami yang bersifat netral, ya, mari kita bijaksana melihat apa yang terjadi saat ini, ya. Bagi saya sah-sah saja, ya, elit politik resah dengan pemerintahan yang sah saat ini, yaitu Prabowo Gibran, ya. Tetapi pemerintahan yang sah ini juga berhak untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, ya. Mari teman-teman Bro NC sekalian, tetap kita doakan Indonesia tetap kondusif dan semakin maju, ya. Buat teman-teman yang netral, Bro NC sekalian, para buruh, pekerja, mahasiswa yang netral, masyarakat yang netral, pejabat yang netral, mari kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai masa periodenya, karena ini sangat bagus, ya. Mereka mempunyai jiwa nasionalis yang bagus, ya, yang tinggi. Mereka peduli dengan masyarakat Indonesia, ya. Jangan kita langsung percaya dengan hiruk pikuk demonstrasi yang saat ini di beberapa kota. Jangan terlalu percaya. Mari kita lihat dengan bijak, kita filter dengan bijaksana, ya. Demikian teman-teman Bro NC sekalian, Prabowo Gibran sedang melakukan bersih-bersih di dalam negara Indonesia ini. Ingat, di lingkaran Prabowo Gibran saat ini ada menteri-menteri yang sedang mengerjakan kebijakan-kebijakan, ya, baik itu perintah Prabowo maupun tidak perintah Prabowo, ya. Artinya kita juga harus melihat, ya, ada banyak di sekeliling menteri atau pembantu presiden ini, ya, mempunyai niat yang akal-akalan, ya. Tetapi saya yakin Prabowo Gibran sedang memperhatikan semua pergerakan mereka, dan lihat saja, tidak lama lagi akan terjadi reshuffle,
terhadap menteri-menteri yang ada saat ini. Ya, mudah-mudahan harapan saya diangkat menjadi salah satu menteri di negara ini, ya. Mudah-mudahan Prabowo Gibran mendengarkan ini, ya. Angkatlah saya Prabowo Gibran, Pak Presiden, menjadi salah satu menteri, ya, supaya Indonesia ini menjadi lebih baik. Saya siap menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih, salam dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf kepada para mahasiswa. Ya, di sini saya katakan oknum, bukan mahasiswa, ya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Ini dari hati saya, dan saya ingin supaya Indonesia semakin menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan seluruh masyarakat Indonesia semakin dewasa, semakin pintar, semakin melek terhadap politik yang terjadi saat ini. Salam sehat selalu, semangat pagi, ya, kita maju bersama. Salam dari saya, Ivan Riandi Purba alias Babe Ipur. Ya bro, aman sana? Oke. Udah ya, udah kita perintahkan transfer 10 miliar per kota kali 15 kota ya bro. Ya, berarti 150 M sudah kita siapkan dan sudah kita kucurkan, ya. Oke. Mantap buat ya. Sesuai dengan skenario. Siap. Semangat semuanya. Oke.